karena hal yang aku pengen banget itu selalu dapat itu karena ya diniatin gitu loh, diniatin terus kerjanya serius kayak gitu. Dan mungkin juga apa ya, di satu sisi ada faktor keberuntungan, yang mana faktor keberuntungan itu adalah hal yang apa ya, istilahnya ketika kita ada kemampuan dan ada kesempatan, nah itu bertemu, klop gitu. Itu namanya juga keberuntungan gitu ya, itu istilahnya kayak gitu. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Balik lagi bersama aku Tiwi Kasavela di acara Kasavela Talks. Dan pastinya kita selalu ngobrol-ngobrol nih sama orang-orang yang inspiratif, yang positif, yang pastinya juga bisa ngasih insight baru ya buat kamu. Nah, spesial banget di edisi kali ini, aku bakal ngobrol sama seorang mahasiswi yang luar biasa ya. Dia itu aktif, berprestasi, terus pokoknya tiada hari tanpa produktivitas. Jadi aku kenal nih sama mahasiswi ini gara-gara aku sering nulis ya buat media online. Dan mungkin kita langsung sapa aja deh di sana. Halo, ada Valda Zahira Sipki. Hai Valda. Halo, hai, senang banget nih bisa diundang ke sini nih. Ya, Ya, sehat ya? alhamdulillah ya sehat. Siap. Nah, Katiwi gimana? aku juga sehat, alhamdulillah. Nah, Wah, mungkin buat teman-teman juga yang belum kenal Valda dan pengen tahu, mungkin Valda boleh cerita dong apa aja kesibukan sekarang dan prestasi yang udah Valda raih nih. oke, waduh. Pertanyaan pertama complicated gitu ya. Aku juga bingung nih mulai dari mana. Ya pokoknya mungkin dari kesibukan dulu ya. Dari sekarang ini kesibukan aku itu setelah melewati gitu ya beberapa pencapaian-pencapaian. Aku kesibukannya ada organisasi, kemudian juga jadi brand ambassador di suatu ini ya. Jadi kayak ada apa perkumpulan bisnis gitu. Udah PT sih. Jadi bukan perkumpulan lagi, jadi udah PT, dan di sana aku jadi brand ambassador-nya, namanya Hard Logic kayak gitu ya. Kemudian aku juga sibuk kuliah juga tentunya, karena semester depan itu udah mulai skripsi gitu ya, sama magang gitu. Dan juga aku sibuk di organisasi ini, karena aku sekarang bernama organisasi namanya JFF, itu Future Leaders gitu. Jadi di sana aku jadi sekretaris bidang DM, dan alhamdulillah ya itu kesibukannya. Jadi itulah seputar kesibukan aku kayak gitu. Kalau untuk prestasi-prestasi aku, jadi aku mulai itu dari semester 1 kali ya. Tapi mungkin belum dibilang prestasi. Aku waktu semester 1 itu lebih ke volunteer gitu, lebih ke terjunnya itu ke relawan kayak gitu loh. Jadi itu ada istilahnya seperti workshop gitu ya di Universitas Pasundan, dan itu workshopnya tuh besar banget dan skala di sana, dan juga ketemu relasi gitu ya, network, kemudian istilahnya menjalankan hubungan baik gitu dengan dosen dan lain sebagainya, hingga akhirnya aku mulai dapat banyak informasi nih, apalagi yang berkecimpung di dunia internasional. Nah, kemudian pas setelah habis itu ya kan itu aku semester 1 tuh 2019 masuk Universitas Pasundan, Fakultas Hukum. Terus aku ikut relawan yang aku bilang itu Desembernya langsung kan. Nah, itu setelah itu ada informasi mengenai istilahnya workshop internasional, tapi itu basisnya kompetisi. Namanya CLE Democracy Trial Hearing, dan itu se-Asia gitu ya, lingkupnya se-Asia. Ada 7 negara, Indonesia, Singapura, Thailand, dan 7 negara lainnya gitu ya. Di sana alhamdulillahnya aku dapat juara satunya gitu. Alhamdulillah banget gitu ya, karena juga ya banyak lah ya tantangan dan hambatan, tapi istilahnya alhamdulillah aku bisa melampaui itu semua gitu, karena juga kan itu tim, dan aku berusaha untuk into it gitu loh, teamwork gitu loh bareng mereka gitu ya, pokoknya ya dengan segala upaya kayak gitu. Kuliah juga sebenarnya kuliah nggak keganggu banget sih, jadi
yang penting bisa nyesuaiin prioritas aja, kemudian bisa atur waktu gitu ya. Mungkin kita nanti bisa ngobrol lebih lanjut tentang time management ya Kak ya. Ya kayak gitu. Iya. Nah, terus setelah itu aku ngerasa aku bervalue nih, udah dapet apa istilahnya juara satu lomba internasional gitu kan. Ya udah aku mulai cari-cari lagi program-program ini, program itu. Ya, hingga akhirnya aku ikut yang ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Kemudian aku juga ikut Duta Bahasa Jawa Barat dan alhamdulillahnya kepilih ya di sana kayak gitu. Itu sih seputar prestasi-prestasi aku. Wow, mantep banget ya. Jadi prestasinya udah bukan tingkat nasional lagi nih, tapi udah internasional kan. Terus juga jadi mahasiswa berprestasi kan ya. Terus Ya, ya, ya. jadi duta baca ya, duta bahasa. Duta bahasa. Duta Ya. bahasa juga karena memang Valda ini tuh bisa banyak bahasa, nggak cuma Inggris, Indonesia, tapi ada beberapa yang lain juga deh. Nanti kita coba tanya lebih lanjut ya. Dan sekarang juga masih aktif di kegiatan yang lainnya. Nah, aku tuh penasaran ya, apa sih kira-kira yang memotivasi kamu nih Valda ya dari awal terus produktif sampai sekarang? Padahal kan banyak nih mungkin mahasiswa yang mager, males, sama kuliah aja udah pusing gitu ya. Tapi kalau Iya, kamu tuh benar. udah kemana-mana gitu, kayak energinya tuh nggak pernah habis. Nah kira-kira ada apa sih di balik semua itu? Boleh dong cerita sama kita. Iya. Kalau ditanya gitu ya, kenapa aku produktif terus gitu kan? Sebenarnya dari awal itu dari kuliah gitu, maksudnya dari masuk kuliah kayak gitu, aku tuh ya apa seperti orang pada umumnya gitu, maksudnya ya ngikut alur aja gitu loh. Dan aku pikir kalau misalkan aku bisa nyeimbangin gitu ya antara waktu kuliah dengan hal-hal di luar, kenapa enggak gitu. Aku awalnya coba-coba aja dulu. Nah, penting juga ya teman-teman untuk diketahui dari coba-coba itu kita bisa tahu gitu loh kemampuan kita tuh sebatas apa sih gitu kan. Untuk apakah cuman kita tuh bisanya cuman memprioritaskan kuliah aja atau bisa sebenarnya diri kita tuh capable dengan aktivitas di luar kuliah kayak gitu. Jadi awalnya tuh aku coba-coba nih Kak. Aku coba-coba kayak aku bilang tadi relawan, terus kemudian ikut macam-macam gitu ya, lomba ini lomba itu, terus juga ada duta bahasa tadi. Ya aku keikut alur aja gitu, wah ada program ini, aku coba lagi kayak gitu. Dan apa ya, karena pandemi juga gitu ya, nggak bisa dipungkiri itu memang membuat kita diam, benar-benar diam di rumah. Ya aku tuh nggak bisa, aku orangnya memang tipe orang yang nggak bisa diem, nggak bisa monoton, jadi semua pun aku coba pada akhirnya kayak gitu. Dan ke sini-sininya karena aku nyoba ini nyoba itu, akhirnya istilahnya banyak gitu ya manggil juga gitu kayak jadi pemateri dan lain sebagainya kan itu istilahnya dari upaya aku yang tadinya coba-coba kemudian dapat prestasi ini prestasi itu akhirnya diambil nih bisa sama orang gitu, maksudnya bukan diambil gimana, maksudnya jadi pemateri kayak Dipercaya gitu, gitu jadi ya. dipercaya gitu ya, jadi pemateri, jadi moderator gitu, akhirnya dipanggil juga nih sama Kak Tiwi nih, ini Wah, di produktif ini. iya, karena kan aku sering banget nih nulis Valda, dari mahasiswa berprestasi, terus jadi duta apa, terus ada prestasi lagi. Jadi kayak, wow, miss gitu ya. Tapi ini bisa terus-terusan gimana sih manage waktunya? Apakah kamu tuh tidurnya tuh cuma 4 jam gitu sehari? Atau kamu tuh kayak yang penting belajar, belajar, belajar gitu, nggak shopping, nggak nongki-nongki, atau ada balance-nya gitu? Oke, kalau kalau untuk pertanyaan itu kayaknya tepatnya tuh jawabnya karena sekarang ini kan aku nih masanya kuliah gitu ya Kak. Mhm. Menurut aku masa-masa kuliah ini adalah waktu yang lebih fleksibel untuk aku bisa nyoba pengalaman di luar. Karena jujur waktu SMA ataupun SMP pokoknya sebelum kuliah itu aku ngerasa kayak padat banget gitu jadwal pas SMA kayak gitu. Jadi aku udah memang ngerencanain gitu ya dari pas SMA, wah aku nih pingin pas kuliah nanti tuh mencoba hal baru lah kayak gitu. Nggak cuman sekedar akademik aja ya yang ditekanin, tapi pengen yang lain. Nah, gimana caranya? Ya pandai-pandai atur waktu sih. Dan tadi aku bilang memang kuliah ini masa-masanya fleksibel gitu kan.
Jadi aku ngerasa kalau masih ada yang kosong gitu ya, ya aku bisa ngisi dengan program-program yang bisa aku ikuti kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang kosong gitu loh. Masalah kalau misalkan waktu tidur itu sebenarnya nggak sekejam itu sih Kak, 4 jam doang atau mungkin bahkan 1 jam doang tuh sebenarnya enggak, tapi mungkin memang ada sesekali lah. Karena hidup butuh pengorbanan ya Kak, betul nggak? Iya sih, benar. Iya. Hmm. Ya, jadi tapi kalau misalkan tidur kan juga penting, maksudnya untuk kesehatan diri kita juga kayak gitu. Jadi sebisa mungkin aku tuh punya target gitu, punya target di perharinya. Jadi ini harus selesai kapan, ini harus selesai kapan. Termasuk juga untuk tugas-tugas kuliah atau waktu-waktu kuliah tuh jangan sampai bentrok gitu ya antara kita mau ngerjain ini, tapi ada hal lain yang harus dikerjain. Pokoknya jangan sampai bentrok kayak gitu. Aku juga nggak bikin kayak jadwal khusus gitu ya ditulis atau gimana kayak gitu. Mungkin sekedar diingat sama dibantu kalender gitu ya, kalender apa namanya, HP, itu menurut aku udah cukup sih. Karena mungkin, ya seiring berjalannya waktu aku tuh mulai kebiasa loh, Kak. Nah, itu ya aku juga punya aku adalah tipe orang yang, bisa karena terbiasa gitu loh, Kak. Jadi, mmm, awal-awalnya tuh ya tadi kayak, suka coba-coba, terus, untuk manajemen waktunya, aku biasain nih, bahwa aku harus selalu produktif, terus nanti ke depannya, eee, jangan sampai ada yang bentrok gitu loh. Gitu, Kak. Mhm. Jadi memang, punya skala prioritas juga ya. Tapi nih Iya. dengan prestasi yang banyak ini, apakah karena kamu termasuk orang yang ambis nih, jadi kayak dari awal tuh pokoknya aku harus mencapai A, B, C, D, atau tadi cuman coba-coba aja tapi ternyata semua percobaannya berhasil gitu? Waduh, tentunya enggak sih, Kak. Maksudnya dalam artian, istilahnya kalau kegagalan pasti ada gitu ya di Mmm. dalam prosesnya dan aku, jujur seneng sih karena aku bisa belajar dari situ. Berarti mungkin aku masih kurangnya di hal mana kayak gitu. Tapi, kebanyakan kegagalan yang aku dapat itu, apa ya istilahnya, yang bukan, aku pengen banget gitu loh. Jadi, mungkin karena hal yang aku pengen banget itu selalu dapat itu karena, ya diniatin gitu loh, diniatin terus kerjanya serius kayak gitu. Dan mungkin juga, apa ya, di satu sisi ada faktor keberuntungan, yang mana faktor keberuntungan itu, eee, adalah hal yang, apa ya, istilahnya ketika kita ada kemampuan dan ada kesempatan, nah itu bertemu, klop gitu. Itu namanya juga keberuntungan gitu ya, itu istilahnya kayak gitu. Jadi, kita nih harus siapin dulu kemampuan kita, apabila ada kesempatan di kemudian hari, kitanya udah siap gitu loh. Kalau misalnya kita belum ada kemampuan apapun, terus ada kesempatan kan sama aja, atau sebaliknya, ada, kesempatan yang nggak ada tapi kita udah mampu, kita yang nggak mau nyari kesempatan itu kan, sayang sayang banget ya, kayak gitu. Jadi, itu sih Kak, balik lagi, kalau misalkan, kita ingin, apa ya, menyeimbangkan gitu ya antara, pengalaman di luar, terus juga kuliah-kuliah itu, ya harus, mau gitu, harus mau, cari informasi, terus kita juga harus capable gitu ya, harus punya kemampuan gitu. Mhm. Jadi ya dari awal harus terus melatih diri ya, jadi biar nanti pas ada kesempatan kita bisa memaksimalkannya dengan baik. Tapi ini kalau kamu apakah ada, ngalamin yang namanya hambatan, tantangan, atau kayak masa-masa sulit gitu kan dalam hidup, kayak ada bosen-bosennya gitu, capeknya juga, ngalamin nggak sih? Ada Kak, ada. Jadi kayak misalnya, apalagi yang waktu aku mau cerita ya, waktu ajudan kemarin ya, karena itu pendaftarnya 11.000 orang, 11.171 tuh, aku ingat banget, karena ini merupakan pencapaian terbesar aku gitu, dan yang kepilihnya tuh 22 orang. Jadi aku seneng banget gitu keterima dan, itu merupakan sejarah terbesar, wah, kayak gitu. Nah, di sana aku, istilahnya kalau untuk tantangannya, eee, ini ya, Kak, ya itulah karena pendaftarnya banyak, terus aku juga ngelihat kayak orang-orang, "Wah, kok bagus," gitu kan. Rasa insecure pasti ada lah gitu ya, setiap orangnya gitu. Cuman, mmm yang terpenting adalah gimana cara kita menghalau ataupun melihat, hal insecure ini jadi ke motivasi kita sendiri gitu, motivasi maupun ke apa ya,
keinginan kita untuk bangkit dan tidak melihat itu sebagai hal yang optimis gitu ya. Sempat juga pernah optimis, tapi yang terpenting adalah gimana kita bangkitnya itu loh, kayak gitu. Kalau untuk tantangan-tantangan lain pastinya ada juga gitu ya, karena untuk atur waktu juga kan ada tantangan ya, tapi balik lagi itulah kalau misalkan mengenai tantangan atau hambatan pasti ada, tapi yang terpenting itu bagaimana cara kita menghalaunya gitu dan menjadikan itu sebuah motivasi bagi diri kita untuk bisa bangkit terus gitu Kak. Jangan pernah Wow, siap ya. Jadi jangan menyerah waktu kita lagi ngerasa capek, tapi terus aja gitu ya berusaha untuk apalagi dan apalagi. Tapi ini ngomong-ngomong, apa sih moto hidup kamu atau ada nggak sih prinsip-prinsip dalam kehidupan yang kamu pegang? Oke, kalau prinsip, ya mungkin aku dari prinsip dulu ya. Jadi kalau prinsip, aku tuh orangnya itu tadi nggak bisa monoton gitu ya. Jadi aku harus harus mencari gitu. Jangan sampai hidup aku nih diam gitu ya. Terus hanya monoton istilahnya kayak kuliah aja gitu atau nggak nanti kerja aja gitu. Aku pengen punya pengalaman yang istilahnya bisa menjadi bagian sejarah dari hidup aku kayak gitu loh. Terus juga aku tuh orangnya multitasking gitu ya. Jadi aku lebih prefer ke mengerjakan hal-hal yang sekiranya bisa dilakukan dalam hal yang singkat gitu ya, hal yang sama bersamaan kayak gitu. Dan sesuai dengan zamannya sekarang gitu ya, karena zaman sekarang zamannya digital, yang mana semuanya udah diganti sama robot guys. Gitu kan ASN aja udah diganti sama AI lah dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau kita tuh gimana ya, hidup di dunia itu kayak istilahnya dituntut gitu ya, dalam artian dituntut untuk bisa bekerja apapun itu gitu loh. Memang semuanya bukan tentang uang gitu kan, maksudnya bukan kerja atau apa kan bukan tentang uang, tapi istilahnya kalau bisa kita hal-hal yang banyak hal, bisa banyak hal itu tuh kita bisa mengerjakan apapun gitu loh, nggak hanya misalnya kita kerja jadi jaksa doang gitu, terus udah weh kayak gitu, nggak gitu. Tapi mungkin kita bisa punya penghasilan lain kayak bisa jadi jaksa tapi pebisnis gitu kan hebat juga ya gitu. Misalnya malah mungkin buka lapangan kerja bagi orang lain dan lain sebagainya kan bermanfaat juga akhirnya ujung-ujungnya kayak gitu Kak. Dan juga aku selain multitasking, multi talent gitu kan. Iya. Jadi ingin aku udah di berbagai tempat, aku pingin tubuh aku tuh gerak semua loh. Jadi kalau aku belajar gitar, belajar bahasa, aku juga suka belajar acting gitu kan, biar mimik wajah aku gerak gitu kan, kayak Wow, sana, wow sampai sedalam itu ya. emosinya kan bisa dikeluarkan gitu kan, kayak gitu sih Kak.